Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang program linier. Program linier di sini pengembangan dari model matematika. Jadi dari materi ketika awal itu ada penjelasan dari program linier. Program linier itu apa, model matematika itu apa, di dalam program linier itu kita akan mencari apa. Nah, yang akan kita bahas itu kita akan mengoptimumkan suatu nilai. Jadi ada nilai maksimum ataupun nilai minimum. Nah, di dalam model matematika itu kita juga akan membuat dari suatu soal cerita. Itu nantinya kita akan membuat suatu sistem pertidaksamaan. Nanti ada pertidaksamaan entah itu lebih dari ataupun kurang dari. Nah, di dalam program linier itu nanti ada dua fungsi, yaitu fungsi kendala atau model, kita akan membuat model matematikanya, ataupun yang namanya fungsi objektif, yaitu fungsi tujuan. Tujuannya yang akan kita cari itu apa. Nah, contoh di sini tentukan nilai minimum dan maksimum fungsi objektif 3x plus y dari sistem pertidaksamaan 2x plus y lebih dari sama dengan 4, x plus y lebih dari sama dengan 3, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Biasanya untuk program linier itu syaratnya adalah x lebih dari sama dengan 0 dan y juga lebih dari sama dengan 0. Jadi soalnya tadi soal 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Ini berarti masuknya adalah di fungsi kendala. Ini merupakan fungsi kendala. Fungsi kendalanya yaitu yang pertama 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Lalu yang selanjutnya x plus y lebih dari sama dengan 3, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Nah, ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan yang akan kita cari itu apa? Atau fungsi objektifnya. Yang akan kita cari maksimum dan minimumnya dari suatu nilai. Kita misalkan di sini z-nya adalah 3x plus y. Jadi nah, di sini ada fungsi kendala dan juga ada fungsi tujuan. Nanti yang pertama kita cari itu kita ada dua cara untuk menentukan program nilai maksimum ataupun nilai minimum, yaitu dengan uji selidik ataupun uji titik pojok, garis selidik ataupun uji titik pojok. Nah, yang akan saya jelaskan di sini itu yaitu uji titik pojok. Jadi yang pertama kita cari, nah kita buat ini yang tadinya pertidaksamaan itu kita buat menjadi persamaan. Jadi yang akan kita buat nanti di sini dari 2x plus y-nya kita cari dulu yang namanya adalah titik potong. Titik potongnya dulu. Kita cari titik potong. Titik potongnya, nah di sini ada 2x plus y. Kita rubah menjadi persamaan, lalu x plus y sama dengan 3. Nah, ini sudah sama ya, tinggal kita eliminasi, hasilnya adalah x, kita kurangi, ini 1. Jadi nilai x nya sama dengan 1. Kalau x nya 1, maka y nya pasti sama dengan 2, karena kalau dijumlah hasilnya adalah 3. Nah, di sini sudah ada titik potong, yaitu x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Nah, setelah itu kita cari titiknya pula. Kalau misalkan untuk yang pertama, untuk garis kita buat persamaan dulu. Yang pertama untuk 2x plus y sama dengan 4. Nah, ini kita akan mencari kalau kita gambar. Ini kalau kita gambar begini. Nah, mohon maaf ya, gambarnya mungkin agak kecil. Jadi intinya saja. Nah, di sini tadi sudah ketemu titik potong yaitu 1,2. Nah, jadi 1,2 itu di sini. Nah, ada titik
potong di titik 1,2. Nah, yang pertama kali kita cari, kita buat garis dulu. Garis dari 2x plus y sama dengan 4. 2x plus y sama dengan 4. Nah, kita pakai cara buka tutup, yaitu kalau yang ditutup, misal kita tutup y, kita cari nilai x. Kalau kita tutup x, berarti kita cari nilai y. Kita tutup y, kita cari nilai x. Nah, x-nya berapa? Di sini bukan x-nya, hasilnya koefisien ini bukan, tetapi caranya adalah berarti 2x sama dengan 4. Berarti x-nya sama dengan 4 dibagi 2, yaitu 2. Nah, jadi di sini x-nya sama dengan 2, y-nya berarti berapa? Nah, y-nya berarti sama dengan 4. Berarti kita buat garisnya 2x plus y sama dengan 4, berarti x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan 4. Nah, kira-kira di sini ya. Nah, ini garis 2x plus y sama dengan 4. Nah, lalu selanjutnya untuk garis x plus y sama dengan 3. Nah, sama, buka tutup. Kalau kita cari x-nya ditutup berarti x-nya 3. Kita cari y, x-nya yang ditutup berarti y-nya juga 3. Titiknya adalah di 3,3. Nah, 3,3 di sini ya. Yang kita hubungkan 3 dengan 3. Nah, ini garis dari x plus y sama dengan 3. Nah, lalu kita kembalikan lagi ke pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan di sini ya, 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Garis ini lebih dari, kalau lebih dari arah arsirannya ke kanan ataupun ke atas. Nah, berarti ini yang diarsir adalah ke kanan. Garis ini ya, ini ke kanan. Nah, x plus y lebih dari sama dengan 3, ini juga ke kanan. Lalu x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, otomatis ke kanan semua ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, kira-kira mana yang merupakan daerah himpunannya? Daerah himpunan penyelesaiannya itu yang berarti yang terkena semua arsiran. Terkena semua arsiran berarti yang mana? Di sini. Ini HP-nya. Ini pilih HP-nya. Nah, di HP di sini ada 3 titik. Nah, titik yang pertama, ya titik pojok maksudnya itu gini. Nah, di sini. Ini misalkan titik A, ini titik B, dan satu lagi ini berarti berada di sini ya, bukan di sini. Kenapa? Karena kalau di sini berarti garis ini tidak memenuhi, tapi kalau di sini semua garis memenuhi. Ini yang C. Nah, lalu tinggal kita substitusikan titik-titik tersebut tadi. Nah, B ini kan tadi sudah ada, yaitu titik potongnya berada di 1,2. Titik A, B, dan C tinggal kita substitusikan ke dalam tabel. Ini saya hapus. Nah, sudah ada 3 titik potong ya, kita substitusikan titik-titik itu ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi ini. Nah, ada 3 titik. Yang pertama titik A berapa di sini? Nah, karena berada di sumbu X berarti titik A bernilai 3,0. Titik B, berapa titik B? Ini tadi yaitu titik potongnya, yaitu dari 2 garis tersebut adalah 1,2. Yang C, karena berada di sumbu Y berarti titiknya adalah 0,4. Nah, titik-titik ini kita substitusikan ke fungsi tujuan. Jadi kita buat tabel aja ya. Nah, ada titik A yaitu 3,0, titik B 1,2, dan titik C 0,4. Nah, di sini tadi fungsi tujuannya ya, yaitu Z sama dengan 3x plus Y. 3x plus Y, nanti ketemu Z. Nah, nanti dijumlah ya. Nah, tinggal kita substitusikan aja X sama X, Y sama Y. Berarti di sini 3 kali 3 ya, X-nya kita ambil dengan 3, 3 kali 3 adalah 9. 0-nya kita substitusi, Y-nya 0, jadi hasilnya jumlahnya adalah 9. 1 substitusikan, hasilnya adalah 3. 2 substitusikan, ini 2, 3 tambah 2 hasilnya adalah 5. Nah, ini juga disubstitusikan, 0, 4 disubstitusikan
ada 4, lalu Z-nya berarti hasilnya adalah 4. Nah, inilah fungsi tujuannya. Sudah ketemu, yaitu 9, 5, dan 4. Nah, kira-kira di sini, nah karena kita cari nilai maksimum dan nilai minimum, maka jadi nilai maksimumnya, berapakah nilai maksimumnya? Maksimum di sini berapa? Yaitu adalah 9. Lalu untuk nilai minimumnya paling kecil berapa? Yaitu 4. Jadi yang digunakan ini nilai Z-nya ya, Z-nya nilainya berapa. Nah, mungkin itu materi dari nilai maksimum dan nilai minimum untuk program linear. Ada juga bentuk soalnya berupa bentuk soal cerita. Nah, kalau bentuk soal cerita, yang terpenting kalian harus membaca soal cerita itu dengan cermat, dengan teliti, dibaca sampai selesai. Lalu kita buat fungsi kendala. Nanti fungsi kendala atau model matematikanya bagaimana. Setelah sudah ada fungsi kendala, ada fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya yang akan dicari apa? Laba, bisa untung rugi. Nah, itu nanti akan jadi fungsi tujuan. Jadi ada dua cara, yaitu menggunakan garis lidik dan juga bisa menggunakan uji titik pojok. Biasanya lebih gampang menggunakan, kalau menurut saya, banyak yang lebih suka menggunakannya adalah uji titik pojok. Karena yang pertama dicari adalah titik potong. Titik potong itu diperoleh dari dua persamaan ini. Nanti ini diubah menjadi persamaan terlebih dahulu. Nanti untuk arahnya kita lihat ke fungsi kendalanya, arahnya lebih dari ataupun kurang dari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan barangkali ada yang mau bertanya, silahkan komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.